Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan ya bagaimana netizen Malaysia itu galau ya teman-teman. Karena Malaysia dinilai oleh netizen mereka itu gagal memanfaatkan iShowSpeed ya teman-teman, seorang YouTuber besar, streamer besar gitu teman-teman, untuk memarketingkan negaranya secara gratis lewat kehadiran iShowSpeed ini ya teman-teman. Nah, sementara di Indonesia iShowSpeed ini, tergolong berhasil teman-teman, tergolong sukses gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Bila iShowSpeed pergi ke Indonesia, dia dibawa ikut acara budaya Indonesia, makan makanan Indonesia, siap kibarkan bendera Indonesia lagi tu, sekaligus mempromosi Indonesia kepada seluruh dunia secara percuma. Tapi bila iShowSpeed dekat Malaysia, dia buat apa? Kat mana dia pergi? Apa keunikan negara kita yang dia tonjolkan? Tak ada apa-apa. Setakat Burger Ramli saja. Lepas ni, kalau nak panggil dia semula untuk promote Malaysia, kau dia akan letak bayaran yang sangat mahal. Sepatutnya waktu dia datang Malaysia hari tu, kena ambil peluang bawa dia betul-betul selami budaya dan keunikan negara kita. Yang ini, menteri datang jumpa dia pun tak ada masalah sebab dia memang layak disambut memandangkan dia mempromosi negara kita secara percuma. Dia sangat terkenal. Tetapi malangnya apa yang kita dapat lihat, dia pula kecewa dengan sambutan penyokong ekstrim yang tak hormat dia. Ramai kata beruk yang terkinja-kinja tu bukan rakyat Malaysia, tapi orang asing. Maka tetaplah salah pada kita kerana tak pastikan benda ni supaya tak berlaku. Teruk benarlah kita punya negara ni. Tak ada kebolehan apa pun. Orang datang secara percuma pun dia tak reti nak gunakan. Tak tahulah kod-kod semua tak kisah dekat iShowSpeed ni. Mungkin sebab dia hitam kot, bukan putih macam Mat Saleh Haprak yang di Malaysia ni, yang acah-acah makan Burger Ramli tu. Tahniahlah pada Indonesia. iShowSpeed menyesal datang Malaysia. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, streamer yang paling masyhur dewasa ini, iShowSpeed telah mengunjungi Malaysia hari ini. Sambil menyarung jersey Harimau Melaya, member mengelilingi Kuala Lumpur dan seperti biasa buat benda-benda yang menghiburkan. Antaranya dari belajar cakap tagline yang paling padu, Makan hijau. Let's go! Kepada mencuba makanan tempatan kita yang terbaik seperti apam balik, nasi lemak, Burger Ramli. Siap hampir tertelan biji durian, be. Tapi situasi jadi tension bila peminat Speed yang berlambat serbu dia dalam shopping kompleks. Sampai dia hampir pingsan dan hilang cool, marah dengan fans. Abang baca banyak komen yang kita buat malu je dengan perangai sebegitu, sampai Speed sendiri cakap dalam tour Asia setakat ini, fans Malaysia yang paling gila. Sebenarnya dia sendiri yang cari pasal. I play for Premier League for Man United. My name is Marcus Rashford. Manchester United. Itulah sebab kena serbu. Pandai-pandai guna nama klub yang paling padu di dunia ini. Apa benda ni, weh? Ramai yang cakap iShowSpeed mungkin last akan datang Malaysia. Aku memang sokong dengan statement tu, sebab aku tengok semalam dia pun kan macam serabut je. Malam kan live dia yang dia pergi kedai makan Uncle Roger tu kan, gak sampai kedai terpaksa tutup. Memang aku rasa serabut lah. Tapi aku tak adalah nak salahkan dia, sebab iShowSpeed ni jarang kan datang Malaysia. Korang janganlah layan dia macam tu kan. Dia rasa macam terancam, bukan terangsang. So tolonglah aku harap dia datang lagi lah Malaysia. Aku pun tak adalah macam fanatik semalam nak kejar-kejar, tak adalah. Aku dekat rumah je. Cuma aku sukalah bila orang famous dia datang Malaysia and then dia suka makanan kita, apa benda semua kan. Ya, marketing Aku rasa macam banggalah jadi rakyat Malaysia. Cuma itulah, ubah sikit lah perangai korang tu. Jangan jadi macam terkinjal-kinjal. Yang lain okey, Dia makan Burger Ramli, cakap semua makanan dekat Malaysia ni sedap. So guys, lain kali kalau ada orang datang Malaysia, korang jangan jadi terkinja-kinja, okey? Tak apa, aku faham je. Kalau aku dekat tempat korang pun aku rasa macam aku nak sign dekat baju ke. Benda tu common sense lah kan. Benda tu betul lah. Kalau orang famous mesti korang nak tanda tangan semua kan. Tapi lepas ni korang behave sikit, okey? Malaysia bodoh memanfaatkan kedatangan iShowSpeed. Gua respect sama orang yang ngarahin iShowSpeed untuk keliling di kota tua Jakarta dan Bali. Kedatangan iShowSpeed adalah marketing gratis sekelas internasional, dan momen itu ditangkap dengan cerdas oleh orang yang mengarahkan iShowSpeed. Bisa jadi orang itu adalah Reza Arab, karena dialah yang ditunjuk jadi tour guide dari iShowSpeed. Tapi bisa jadi ada panitia lain. Intinya mereka cerdas, mereka sukses mempromosikan budaya Indonesia lewat iShowSpeed streamingnya. Gak seperti Malaysia yang malah diajak jalan-jalan ke mall dan makan hamburger. iShowSpeed ini dari Amerika, bro. Dikira Amerika nggak ada mall. Sedangkan saat di Indonesia, iShowSpeed diarahkan ke tempat-tempat yang berbudaya seperti Kota Tua Jakarta,
Bali dengan segala budaya dan tradisinya. Bahkan Isospeed diberi panggung lebih untuk nari kecak dan sebagainya. Gokil, respect. Sumpah memang last Isospeed datang Malaysia, aku rasa dia sangat-sangat menyesal dia datang Malaysia. So aku seramai yang tahu hari ni Isospeed datang Malaysia, dia buat tour. Tapi to be honest, aku sangat malu. Sebab aku tengok dia punya live daripada start sampailah dia dekat KLCC, sampai dia marah tu. Aku tak tahu kenapa aku terus stop tengok, and aku rasa malu gila sebabkan crowd dekat Malaysia sangat-sangatlah serabut. Sepatutnya Speed datang Malaysia untuk buat tour Asia, korang kena menjadi fans yang profesional. Dia tu datang jauh-jauh tau, datang jauh-jauh, dia pergi kat semua negara. Tunjuklah cara fans yang profesional. Yang ini tak, engkau sibuk batak-batak nak pegang kamera lah, nak pegang dia lah, apa semua. Aku macam, aku yang stres. Engkau ambil gambar, lepas tu kau belah, settle. Nak pegang-pegang. Sedangkan barang-barang display yang dijual dekat kedai pun tak boleh dia sentuh. Ikan pula orang. Kau boleh nampak yang dia sangat-sangatlah stres datang Malaysia. Kamera dia rosak, nak berjalan pun tak boleh. Kau faham tak? Macam korang ngacau laluan jalan dia. Macam sibuk lari ke depan lah, apa semua, tolak dia pun. Ya Allah, aku serabut. Dekat live tu tadi, bukan orang Malaysia je yang tengok tau, satu dunia. Okay, satu dunia tengok. So bila Pit sendiri cakap Malaysia macam ni macam tu, aku macam, korang sendiri boleh tengok kan perangai macam mana crowd Malaysia bila artis and celebrity international datang. And then you guys wonder why international celebrities keep Malaysia. Sebabkan ni lah, sebabkan ni rasa macam, okay, Malaysia payah macam tu. Aku tak sure lah aku seorang je ke, ataupun orang yang tengok dalam live pun sekali rasa nak tibai siapa-siapa yang dekat sana, kau tahu tak? Sebab annoying gila. Terabut, nak mampus. Kau boleh relax lah, kau boleh relax. Kamera dia pun sampai rosak tau. Korang sibuk nak pegang-pegang dia lah, apa semua. Dia nak jalan pun tak boleh. Tahu nggak kalau TikToker Malaysia yang ini nih orangnya itu memuji-muji Indonesia soal kedatangan Isospeed ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia itu lebih pintar dari Malaysia dalam memanfaatkan Speed dalam hal promosi wisata dan budaya di Indonesia. Speed ke Kota Tua, main angklung, ke Jogja, ke Bali, ikut tari kecak, dan banyak lah pokoknya. Tapi ternyata itu bukan dikerjakan oleh pemerintah Indonesia. Siapa yang mengerjakannya? Jawabannya adalah orang yang tidak terlibat dengan pemerintah. Reza Arab mengakui kalau pemerintah tidak terlibat sama sekali dalam menyambut Isospeed. Nah, kalau ini terjadi, ini parah sih. Bayangkan seorang Isospeed dengan popularitas di dunia dengan lebih 30 juta pengikut di YouTube itu tidak dipedulikan oleh pemerintah. Setelah terakhir baru ada tuh postingan dari seorang menteri. Kemarin kemana aja tuh? Padahal kan ini harusnya menjadi promosi wisata yang sangat-sangat bisa dilakukan. Ya, tapi tetap keren ya, tanpa bantuan pemerintah seperti yang diakui oleh Reza Arab ketika membalas tweet apresiasi dari Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata ya teman-teman. Itu di situ sampai Sandiaga Uno itu, Pak Sandiaga itu minta maaf ya, bukan bermaksud mengklaim, tapi dia hanya mengapresiasi karena Reza Arab mempertanyakan di mana pemerintah gitu. Kenapa setelah selesai baru berkomentar lah, mungkin begitu ya. Kalau mengklaim sih Pak Sandiaga sudah bilang dia tidak ada mengklaim, hanya mengapresiasi. Tapi tanpa bantuan pemerintah pun anak-anak muda kreatif Indonesia, salah satunya yang mempelopori konon adalah Reza Arab, memandu gitu teman-teman, membuat acaranya itu tergolong sukses. Bahkan kalau dibandingkan Malaysia tadi teman-teman dengar sendiri itu kacau ya, sampai menyesal gitu Isospeed ya teman-teman. Tapi di Indonesia budaya kekhasan Indonesia itu tersorot gitu teman-teman oleh Isospeed ya. Jadi ini marketing gratis ya teman-teman, win-win solution lah. Isospeed berjumpa fansnya, bahkan menambah jumlah fansnya, karena wah Indonesia itu gila teman-teman kalau soal mendukung di dunia media sosial. Wah itu luar biasa gitu netizen kita itu ya teman-teman. Jadi di sini ya win-win solution ya teman-teman. Indonesia dimarketingkan ya kan teman-teman dengan gratis, dan Isospeed juga bisa bertemu fansnya, menambah fansnya ya kan, membuat dia makin terkenal gitu ya teman-teman. Mengingat juga jumlah penduduk Indonesia ini salah satu yang terbanyak ya kan di dunia ya teman-teman. Jadi sangat-sangat luar biasa ya teman-teman Isospeed ini ya teman-teman, dan kita sangat apresiasi orang-orang yang sudah membuat acara itu di Indonesia. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.